Nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian engkang dipun muliakan dan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita haturaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini ibu-ibu saged rawuh wonten tempat utawi wonten masjid yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah sedayanipun dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih diberikan iman, dalam keadaan masih diberikan petunjuk dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi amal ingkang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini dipun catat oleh Allah dados amal kesaenan ingkang kita petik ganjaranipun kelak wonten kampung akhirat. Mugi-mugi dados ilmu ingkang kita pelajari pagi hari ini dados ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang saged memberikan keselamatan bagi kita hidup di dunia, lebih-lebih keselamatan kita di akhirat. Baik ibu sekalian ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah sampai di bulan napa niki ibu-ibu? Bulan Sya'ban, atau ruwah ngoten nggih. Ya, bulan Sya'ban. Dadose tinggal menghitung hari. Kita akan memasuki bulan yang begitu istimewa, yaitu bulan Ramadan. Nah, niki ibu-ibu sampun menjalani Ramadan berapa puluh kali, Bu? Insyaallah. Nggih. Masing-masing berbeda-beda nggih. Wonten ingkang sampun menjalani Ramadan 60 kali. Wonten ingkang sampun menjalani Ramadan 40 kali, 50 kali. Bahkan yang diberikan umur radi dangu panjang bisa sampai 80 kali. Ya, Masya Allah. Dados kita menjalani Ramadan niku langkung kathah atau lebih banyak daripada Ramadan yang pernah dijalani oleh Rasulullah selama beliau hidup. Nabi ngantos beliau sedo niku menjalani bulan Ramadan namung 9 kali, Bu. Nggih. Namung pinten? 9 kali. Jadi lebih banyak kita. Akan tetapi kualitas Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah itu dari tahun ke tahun kualitasipun selalu meningkat. Jadi Ramadan tiap tahun itu kualitasnya selalu menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk Ramadan sing biasa mawon.
berpuluh-puluh kali menjalankan puasa rasane podo wae. Karena kita menganggap Ramadan juga bulan seperti bulan-bulan yang lainnya. Nggih, mugi-mugi mboten ngantos seperti itu nggih. Baik Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini sudah masuk bulan Sya'ban, ya. Sebentar lagi kita sudah masuk dalam perlombaan amal dan perlombaan ibadah. Maka pada kesempatan kali ini justru saya ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Okay. Tetapi niki nanti lebih banyak berbicara tentang sejarahipun, Bu. Okay. Baik Ibu sekalian yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dados syariat utawi kewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan nembe turun utawi nembe diwajibkan ketika Rasulullah sampun hijrah wonten Madinah. Ngaten nggih? Hijrah wonten Madinah. Nggih. Madinah niku disebut dengan kota Nabi, Bu. Meskipun Rasulullah niku lahir, beliau tumbuh sampai beliau diangkat menjadi nabi niku wonten Mekah. Dados Mekah niku kota kelahiran Rasulullah. Keluarga besar beliau niku wonten Mekah. Ketika beliau mendapat wahyu dengan turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niku posisi beliau tasik wonten Mekah. Setelah turunnya surat Al-Alaq, beliau mengajak manusia untuk kembali bertauhid, meninggalkan agama-agama musyrik, meninggalkan patung-patung engkang dipun sembah kalih orang-orang Mekah waktu itu. Terus orang-orang Mekah saat itu adalah penyembah berhala, Bu. Tuhanipun Tuhan patung, ya. Sampai-sampai di sekeliling Ka'bah niku wonten patung dari ukuran engkang paling alit ngantos ukuran paling gede, niku jumlahipun boten tanggung-tanggung. Wonten 360 patung, Bu. Nggih. Wonten pinten? 360 patung itu diletakkan wonten sekeliling Ka'bah. Insyaallah. Ya. Niki Nabi dereng diperintahkan utawi Nabi dereng diutus. Nggih. Kemudian turun surat Al-Alaq. Setelah itu turun surat Al-Mudassir. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudassir, wahai wong sing selimutan, kum tangiyo fa'andir, tugasmu sudah dimulai. Maka Rasulullah mulai mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, ninggalaken agama-agama patung. Nggih. Rasulullah kemudian menyampaikan dakwah niki wonten Mekah selama 13 tahun, Bu. Pinten? Nggih, 13 nggih, 13 tahun. Selama 13 tahun di Mekah niku beliau mengalami penyiksaan, mengalami gangguan, dinyinyirin, ngertos nyinyir, Bu. Dibully, dados beliau diolok-olok, dihina-hina, dicemooh-cemooh, diejek-ejek, diketawakan, boten namung
beliau diganggu dengan lisan, tetapi beliau juga diganggu dengan fisik, melalui fisik. Ada kalanya beliau dicekik. Dados menawi beliau nembe salat, niku ada orang yang meletakkan tali di leher beliau, terus ditarik saking wingking. Ya. Bahkan beliau pernah sujud salat, begitu sujud niku kotoran diletakkan di punggung beliau. Kotoran onta. Ya. Diletakkan di punggung beliau dan beliau terus sujud. Ngantos Fatimah putri beliau yang usianipun nembe 5 tahun itu datang menangis, kemudian membersihkan kotoran yang ada di punggung ayahnya. Niku pinten 13 tahun. Hingga akhirnya beliau diusir dari kota Mekah. Beliau diancam akan dibunuh. Dan Allah menyiapkan Madinah. Kolomben namanya bukan Madinah, tapi namanya Yasrib. Rasulullah engkang merubah nama itu menjadi Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bersinar. Amargi setelah beliau sampai di Madinah, niku keadaan kota Madinah itu terasa terang benderang, Bu. Rasane adem, rasane ayem, rasane tentrem, rasane sejuk. Nah, niku kota Madinah. Ibu-ibu saged tanglet engkang sampun nindakaken ibadah haji utawi umroh. Itu kondisi kota Mekah kalih Madinah niki benten nggih, Bu. Kalau Madinah itu cenderung sejuk. Nggih. Dan Nabi membangun masjid di kota Madinah engkang nanti kita sebut dengan Masjid Nabawi. Nggih, Masjid Nabawi. Baik. Akan tetapi Rasulullah niki masih senang dengan kota Mekah, Bu. Sampai-sampai belum mengatakan, wahai kota Mekah, kamu adalah kota sing paling tak tresnani. Seandainya aku ora diusir dari kota Mekah, pasti aku tidak akan meninggalkan kota Mekah. Dados beliau meninggalkan Mekah itu karena diusir oleh orang-orang Mekah, Bu. Mboten ditampi di Mekah. Maka engkang siap untuk menerima beliau adalah orang-orang Madinah. Sehingga beliau hijrah meninggalkan Mekah ngantos Madinah. Nah, berapa tahun Rasulullah wonten Madinah? Rasulullah hidup di Madinah 11 tahun ngantos beliau meninggal dunia. Nggih, 11 tahun nggih, Bu. Nggih, dados di Mekah 13 tahun setelah beliau menerima wahyu, kemudian 10 tahun beliau wonten Madinah, nggih. Baik Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat utawi perintah melaksanakan siap wonten bulan Ramadan niki nembe turun ketika Rasulullah tinggal wonten Madinah 2 tahun. Nggih, dados nembe 2 tahun wonten Madinah, syariat Ramadan utawi syariat puasa baru Allah turunkan tepatnya di bulan Sya'ban. Ngaten nggih? Sya'ban. Dados Sya'ban, bulan Sya'ban 2 tahun setelah Rasulullah wonten Madinah nembe turun syariat puasa. Nah, sebelum itu biasanya mereka para sahabat melaksanakan puasa di bulan-bulan yang lain, Bu. Seperti puasa di tanggal-tanggal Ayyamul Bid. Nggih, Ayyamul Bid setiap bulanipun tanggal pinten? 13, 14, 15, nggih. Utawi melaksanakan puasa di hari Senin dan
Kamis. Rasulullah niku remen puasa di hari Senin. Ya. Dan juga di hari Kamis. Bila nate dipun tanggelti, ya Rasulullah betapa seringnya Anda siam wonten dinten Senin. Ya. Enten napa? Kenapa Anda suka berpuasa di hari Senin? Maka Rasulullah ngendikan, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Nggih. Nabi dipun lahirkan wonten hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunipun tahun Gajah. Nah, karena hari Senin adalah hari kelahiranku, maka aku senang berpuasa di hari itu. Ya. Jadi kalau mau dikatakan, kalau mau mengenang hari kelahiran, anjuranipun apa? Puasa. Ngoten nggih. Rasulullah mengingat hari kelahiran beliau itu dengan berpuasa, Bu. Kalau kita mengenang hari kelahiran dengan apa? Ulang tahun dan makan-makan nggih. Ulang tahun dan makan-makan nggih, Bu ya. Nah, Rasulullah senang puasa di hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Nah ini benten kalih Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi mengenang hari kelahiran justru dengan puasa. Kita mengenang hari kelahiran dengan makan-makan. Baik ya. Dan juga hari Kamis. Kenapa? Karena hari Kamis adalah hari dinaikkannya catatan amal. Untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin ketika catatan amalku dibeton naik ke atas langit, itu kondisiku sedang dalam keadaan berpuasa. Ngaten nggih? Baik, Ibu-ibu sekalian, kita kembali kepada syariat puasa bulan Ramadan nggih. Dados puasa utawi syariat puasa baru diturunkan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban niki nggih. Taunipun tahun pinten wau? 2 Hijriyah. Ya, syariat puasa baru turun di bulan Sya'ban. Nggih. Taunipun tahun 2 Hijriyah. Artosipun 2 tahun setelah Rasulullah hijrah wonten Madinah. Nggih. Baik Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di bulan Sya'ban niku mboten namung satu syariat ingkang dipun wajibkan Ibu-ibu. Wonten 3 syariat sekaligus ingkang Allah turunkan di bulan Sya'ban. Yang pertama nggih menika syariat puasa. Ingkang nomor kalih niku syariat zakat. Nggih, syariat napa? Zakat. Ya, makanya nanti setelah puasa kaum muslimin merayakan Idul Fitri, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum dilaksanakan sholat Id. Ya. Bahkan mereka yang sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, jika sudah sampai nisab dalam 1 tahun, maka dikeluarkan zakat mal. Nggih, wonten zakat fitrah, wonten zakat mal. Kalau zakat fitrah diwajibkan bagi setiap jiwa yang mampu. Kalau zakat mal niku bagi orang-orang yang memiliki harta sampun sampai nisab. Nisabnya pinten? Nisabnya seukuran 83 gram emas. Terus menawi ibu-ibu gak ada simpanan emas, jumlahipun pinten Bu? 83. Nah, niku sampun dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Nggih. Wonten ingkang gadah emas. Emas sinten Bu? Mas garwa.
Niku bobote pinten, Bu? Mas garwa bobote wonten sing sampai 90 nggih. Tapi Mas garwa niki mboten dikenai kewajiban mengeluarkan zakat nggih. Urung duwe simpenan emas, gadahe Mas garwa sing nggih, sing berat badane nggih Bu, berat badanipun 85 kilo ngoten nggih malahan. Baik. Baik Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat nomor setunggal nggih menika syariat puasa. Syariat nomor kalih nggih menika syariat kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, syariat engkang nomor 3 niku adalah syariat jihad, Bu. Syariat boleh perang untuk melawan orang-orang engkang memusuhi kaum muslimin niku pertama kali turun di bulan Sya'ban 2 tahun setelah Rasulullah hijrah wonten Madinah. Nah, setelah bulan Sya'ban niku kan bulan Ramadan. Maka Ramadan tahun itu menjadi Ramadan pertama, zakatnya menjadi zakat yang pertama, dan jihadnya itu menjadi jihad pertama. Kenapa, Bu? Wonten perang pertama kali engkang dipun lakukan oleh Rasulullah dan para sahabat terjadi di bulan Ramadan. Nama perangnya adalah Perang Badar. Nah, kisah Perang Badar niki Allah ceritakan wonten Al-Qur'an suratipun surat Al-Anfal. Ya. Akan tetapi di Perang Badar pertama itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk tidak puasa, Bu. Ya. Beliau menganjurkan untuk berbuka. Kenapa? Perang ki abot. Nggih. Bisa dipun bayangkan perang zaman dulu nggih. Niku perang niku kan menggunakan tenaga, butuh makan, butuh minum. Yang dihadapi musuh dengan membawa senjata. Nah, itu terjadi di bulan Ramadan perang pertama niku. Ya, tepatnya menawi boten kelentu sekitar 20-an Ramadan. Dan itu menjadi kemenangan pertama yang diraih oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Nggih, baik Ibu, saya tidak akan membahas syariat jihad niki. Tetapi kita akan fokus kepada napa niki? Pembahasan syariat puasa. Nggih. Baik Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wau sampun kula terangaken. Saderengipun Rasulullah hijrah wonten Madinah, beliau niki menyampaikan dakwah wonten Mekah pinten tahun, Bu? 13. Nabi niku diangkat dados rasul dengan turunnya surat Al-Alaq niku usianipun sekawan doso, Bu. Jadi usia Nabi, usia Muhammad ketika menjadi Nabi, menjadi rasul niku usianipun pinten? 40 tahun. 40 tahun niku usia-usia dewasa, usia-usia pun matang, ya. Menawi kita sampun usia 40 tahun niku kan boten anak-anak malih, boten remaja malih, pun boten seneng gontok-gontokan, nggih. Menawi 40 tahun niku pun dewasa, pikirane mateng, tindak tanduke nggih mateng, niku kan sekawan dosa, Bu. Nek enek wong sing usiane 40 tahun kelakuane kaya cah cilik, nah, berarti mung tua umure tapi tidak tua akalnya. Nah, ngoten nggih. Baik. Dados semua nabi niku dipun utus usianipun sekawan dosa, Bu. Nah, setelah usia 40 tahun beliau mendapatkan tugas untuk membimbing manusia, maka beliau mengajak orang-orang beriman di Mekah niku 13 tahun. Ngantos usia beliau 53 tahun. Nggih. Nah,
Selama 13 tahun wonten Mekah ibu-ibu, niku materi pengaosan utawi materi kajianipun niku Rasulullah hanya membahas materi iman. Dados ngaji 13 tahun niku sing dipelajari mung babakan tauhid, mung babakan iman, mung babakan surga neraka, mung babakan hari kiamat, mung babakan akhirat, mung bahas masalah kematian. Nah, niku 13 tahun niku ngajine mung materi niku, Bu. Ya. Materi iman, materi tauhid, materi akidah. 13 tahun wonten Mekah niku mboten membahas materi fikih, Bu. Materi fikih niku ayat-ayatipun nembe turun ketika Rasulullah sampun wonten Madinah kecuali salat. Amargi kewajiban salat niku turunnya saat terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Niku Rasulullah tasik wonten Mekah, Bu, Isra dan Mi'raj. Kalau wingi 27 Rajab kan biasa diperingati sebagai peristiwa besar Isra dan Mi'raj. Nah, itu bersamaan kalih perintah salat, kewajiban salat nggih. Nah, niku Rasulullah tasik wonten Mekah. Tetapi syariat-syariat sanesipun seperti puasa, zakat, haji, bab pernikahan, bab warisan, bab dodolan, jual beli, bab pinjam meminjam, nggih, bab talak, bab rujuk niku nembe dibahas ketika Rasulullah wonten Madinah. Niku surat-suratipun utawi ayat-ayatipun ingkang bahas masalah fikih utawi syariat niku nembe turun ketika Nabi wonten Madinah. Tetapi selama 13 tahun di Mekah niku semua ayat Al-Qur'an ingkang dipun bahas adalah masalah iman, masalah tauhid, masalah mati, masalah kiamat, masalah surga, masalah neraka, pahala, azab. Nah, niku semuanya babakan ingkang dipun bahas wonten Mekah. Saged dipun pahami nggih, Bu? Dados kesimpulanipun napa ibu-ibu? Kesimpulanipun Rasulullah niku mendidik masyarakat ingkang dipun bangun pertama kali inggih menika pondasi iman. Nggih. Dados mendidik masyarakat, mendidik umat niku ingkang pertama kali dipun bangun pondasi iman. Pondasi napa? Iman. Ibu-ibu ngertos pondasi napa, Bu? Nah, menawi kita bangun rumah, Bu, yang paling penting napa? Pondasinipun. Nah, iso pondasine kudu kuat. Nah, iso sing jero. Apalagi kalau gadah niatan mau bangun rumah lantai 2. Pondasine kudu kuat, kudu enek cakar ayam sing besine ukurane luwih gede. Nah, niki pondasi niki dibangun kuat kersane napa ibu-ibu? Nggih, kersane bangunan niku kokoh. Boten runtuh. Boten hancur. Kalau kita bangun rumah kok pondasine cetek, nah, begitu kena angin, kena goncangan, ambruk. Nggih. Pondok ingkang ambruk niku kalau ini, nah, bisa jadi mungkin ada bagian-bagian pondasi ingkang boten kuat. Nggih, cakar ayamnya ada yang tidak kuat, runtuh. Bangunan Islam nggih ngoten niku, Bu.
Pondasi paling dasar sing kedah dipun kuatkan niku adalah pondasi iman. Nak imane wis kuat niku nanti siap menjalankan syariat. Syariat niku ibaratipun bangunan, Bu. Syariat niku kan menawi pondasi niki atap, genteng, tembok. Niku kan kados beban to nggih. Nak pondasine ora kuat, ora iso nanggung beban bangunan sing gedhe. Mesti bakal ambruk. Sampai sini saged dipun pahami nggih? Nah, dados Rasulullah niku menguatkan pondasi iman riyin. Ya. Makanya wong ngaji mestinipun babakan pertama ingkang kedah dipelajari tenanan niku adalah babakan iman, Bu. Ora sah kesusu belajar liyane. Menawi babakan iman niki dereng tuntas ngoten nggih. Nah niki menawi pengaosan bahas masalah iman niku sing rawuh sekedhik Bu. sing rawuh sekedhik nggih Bu. Nggih. Tetapi nak pembahasannya niku radi kathah lucu-lucune, hiburane. Nah niku sami remen nggih Bu. Pengaosan sing isine guyu wae. Nah, niku biasane anggotanipun ingkang hadir ngantos bludak-bludak niku. Tetapi menawi pengaosan kok serius ngajine bahas iman. Nah, ingkang rawuh sekedhik menawi wonten ingkang rawuh mungkin midhangetaken nggih kalih ngantuk-ngantuk. Ya. Padahal iman niku mungkin kuncinipun nggih Bu. Kunci masuk surga niku nggih iman. Engkang badhe menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat nggih iman niku. Ya. Baik, nggih. Kita lanjutkan nggih. Nah, dados 13 tahun dikuatkan pondasi iman. Setelah itu pindah ke Madinah. Pindah ke Madinah, nembe turun syariat puasa bulan Sya'ban tahun kedua setelah kalih tahun Rasulullah wonten Madinah. Berarti menawi kita hitung syariat puasa itu turun setelah berapa tahun, Bu? Ayo, setelah pinten tahun? Gangsal welas, nggih to? 13 tahun wonten Madinah, 13 tahun wonten Mekah, ditambah 2 tahun wonten Madinah. Niku nembe turun kewajiban puasa. Gangsal welas tahun. Menawi kita ngertos proses pendidikan anak-anak usia 15 tahun kita gadah putra niki. Nggih, dari usia lahir, usia 0 ngantos usia 15 tahun, Bu. Kalau kita punya anak usia 15 tahun, itu dikatakan usia nopo? Usia balik. Nah, nggih. Ngertos napa Bu? Usia napa? Balik, nggih. Usia balik menawi ciri-ciri fisik niku menawi putri ditandai dengan menstruasi. Menawi laki-laki nggih ditandai dengan mimpi basah utawi suara yang berubah dan ciri-ciri lainnya. Kemudian secara akal niki bocah sudah dikatakan berakal. Ya, akil balik. Boten namung fisikipun mawon sing mengalami pertumbuhan, tetapi akalipun sudah dikatakan akalnya ini sudah matang. Oke. Nah, itu kalau berdasarkan ciri-ciri fisik.
Tetapi ketika seorang anak tidak mendapati menstruasi, maka atau laki-laki tidak mendapati mimpi basah, maka para ulama menetapkan usia 15 tahun baik dia men atau tidak men gitu ya. Kalau men kan sudah otomatis balik. Tapi kalau tidak men, maka 15 tahun sudah ditetapkan dan dihukumi dia niki balik. Pokoknya nak wis 15 tahun ki wis dinyatakan balik meskipun boten menstruasi. Nah, apa kewajiban ketika sudah balik? Maka orang ini atau anak ini bukan lagi anak kecil, tetapi seseorang engkang sampun angsal kewajiban melaksanakan syariat. Nak ora salat ya dosa, nak ora poso ya dosa. Niku menawi usianipun 15 tahun, Bu. Ya. Dados sama nggih. Rasulullah niku menyiapkan pondasi iman niku ngantos 15 tahun, persis seperti anak engkang sampun balik. Menawi pondasi imanipun sampun kuat, maka insya Allah menjalankan syariat niku akan diterima dengan lapang hati, diterima dengan sukacita malah. Ya. Tetapi menawi selama 15 tahun kita tidak menyiapkan pondasi iman, mungkin kita akan mendapati anak-anak kita sholat wae yo wegah. Pernah Bu mendapati anak-anak sing wis gede-gede tambah angel kongko nani. Betapa banyak sakniki SMA sholat wae dadak doyak-oyak. Nggih. Jangankan SMA sing tuwa wae wonten ingkang kathah ninggalaken sholat. Berarti kan pondasi imannya dereng kuat. Kados pondasi rumah. Menawi pondasi rumah kuat, maka pondasi ini siap untuk menahan rumah meskipun 2 lantai, 3 lantai, utawi bangunan sampai 100 lantai. Ya, di kota-kota besar niku kan wonten gedung pencakar langit, Bu. Ngantos pinten? Bisa sampai ratusan lantai, naiknya kan pakai lift. Berarti pondasinya kudu luweh kuat neh. Ya. Kalau pondasi kuat, maka siap untuk menerima beban tanggung jawab dan kewajiban. Sholat niku beban, Bu. Tetapi kalau pondasinya kuat, maka dia siap untuk menjalankan kewajiban sholat itu. Wong dikenai kewajiban sholat tok seumur hidup. Ya toh, sholat niku seumur hidup toh nggih, Bu. Ya. Tidak ada rukhsah dalam sholat. Kalau kewajiban puasa, piyai engkang sampun sepuh pun boten kiat puasa, tidak puasa kan boten napa-napa. Diganti dengan fidyah. Nggih. Perempuan hamil menyusui menawi datang bulan Ramadan boten kiat puasa, ndak puasa kan ndak apa-apa, Bu. Tinggal nanti kalau sudah waktunya bisa qodok. Kalau ternyata qodok sudah nggak kuat juga kan baru fidyah. Tetapi sholat niku boten wonten rukhsahipun. Arepa lara pun geletak di atas ranjang pun boten saged tindak teng pundi-pundi, sudah harus pakai pempes, sudah harus pakai selang pembuangan, tetap kewajiban sholat niku boten gugur, harus tetap sholat. Ora iso ngadeg ya sholato dengan duduk, nggak bisa duduk sholat dengan berbaring. Berbaring mawon sudah mboten saged dengan gerakan, sholat dengan isyarat. Pokoknya saisi tem sholat tidak pernah boleh ditinggalkan. Niku kan sholat ngoten, Bu. Nah,
Ketika pondasi iman boten kuat, niku menjalankan kewajiban sholat niku nggih abot, Bu. Wong nanggung beban kok seumur hidup. Nggih. Menawi boten kiat, maka beban itu akan diletakkan wis kaboten aku ora kuat iki. Maka beban utawi kewajiban iku dipun selehke wis moh salat neh. Salat kok seumur hidup abote ram. Nah, mboten kiat. Ya wis lah, ora usah salat wae. Kathah mboten, Bu? Kathah. Ya. Nah, niki nggih dados kewajiban pertama napa? Memperkuat pondasi iman. Kersane ketika nanti ada kewajiban syariat niku kiat menanggung kewajiban itu. Nggih. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian ingkang dipun rahmati Allah, ya. Ketika surat yang memerintahkan puasa turun, ya ayyuhalladzina amanu. Niku ingkang dipun seru utawi dipun panggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, Bu. Wahai orang-orang sing duwe iman ning jero atine. Maka yang punya iman pasti akan menerima seruan ini, pasti akan menyambut perintah ini. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Niku orang yang mau nindakaken ibadah puasa berarti wong sing duwe pondasi iman. Saged dipun pahami nggih, Bu? Dados kita mboten napa niki bingung ini utawi mboten heran kenapa saat puasa bulan Ramadan kok hek ya tasik penuh. Nggih. Sepanjang jalan warung-warung kok yo isek kebak. Nggih. Yang datang memenuhi warung-warung dan he itu bukan perempuan, Bu, tapi laki-laki kuat. Badannya sehat. Menawi yang datang perempuan mungkin kita husnudon, barangkali baru halangan. Dadose mboten siap. Lah tapi kok sing ngombe piyai-piyai kakung sing awake sehat yang tidak mengalami haid. Nah, niku kita boten heran. Kenapa? Karena yang dipanggil oleh Allah hanya orang-orang yang punya iman, yang siap menjalankan kewajiban. Mereka yang bangunan imannya boten kiat pasti akan mengatakan poso kok abot men. Wis biasa esok ngombe kopi. Nggih, Bu. Kok sudah tidak boleh makan di waktu pagi, nahan haus, nahan lapar nganti maghrib. Niki menawi boten kuat pondasinipun, boten siap menjalankan perintah. Nggih. Oleh karena itu kita yang dipanggil oleh Allah akan menyambut seruan iman itu dengan sukacita. Berarti kita termasuk orang-orang ingkang dipun tresnani Allah, dipun panggil oleh Allah karena kamu termasuk orang-orang yang berada dalam golongan beriman. Nggih. Terus menyambut Ramadan niku dengan sukacita, ya. Karena kita adalah orang beriman, ya. Dan lebih dari itu, karena kita mengetahui bulan Ramadan niki bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain, Bu. Jika para ulama itu mengatakan 1 tahun wonten kalih welas ulan, leres? Nggih. Setahun ada 12 bulan. Maka perumpamaan Ramadan niku seperti putra-putranipun Nabi Yakub.
Ngertos Nabi Yakub ibu-ibu? Dereng, mboten nate kepanggih kok nggih. Pun nate napa mireng asmanipun Nabi Yakub? Nabi Yakub niku cucu saking Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gadah istri asmanipun Sarah. Ibunda Sarah sing ayu. Nggih, wonten riwayat menyebut Sarah niku dikaruniai kecantikan wanita separuh wanita ning donya. Niku kecantikannya diberikan kepada Sarah niku. Nggih. Nah, dari ibunda Sarah Nabi Ibrahim kagungan putra nggih menika Nabi Ishak. Nabi Ishak kagungan putra nggih menika Nabi Yakub. Saking ibunda Hajar, karena Nabi Ibrahim kan punya 2 istri, satu Sarah, satu Hajar. Saking ibunda Hajar Nabi Ibrahim kagungan putra Nabi Ismail. Nabi Ismail punya keturunan. Salah satu keturunan dari Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad. Ngaten nggih? Niku. Nah, Nabi Yakub ingkang putra Nabi Ishak niku kagungan putra jumlahipun 12 Bu. Anak-anaknya Nabi Yakub niku jumlahnya 12. Engkang terkenal niku kalih yang sering kita dengar namanya. 1 Yusuf, 1 Bunyamin. Nah, dari 12 anaknya ini yang menjadi nabi adalah Yusuf. Nabi Yusuf. Wonten surat namanya surat Yusuf. Dan Rasulullah nate ngendikan pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika aku menaiki langit dari langit 1, langit 2, langit 3, langit keempat. Di langit keempat itu kepanggih kalih Nabi Yusuf. Rasulullah menyampaikan ciri-ciri nipun Nabi Yusuf. Kata beliau, sungguh Yusuf itu diberikan ketampanan separuh umat manusia. Gantenge pol Bu. Nggih, separuhe ketampanan menungso kuwabeh separuhipun itu dimiliki Nabi Yusuf seorang diri, Bu. Separuhnya dibagi-bagi wong sak donya. Dados ibu-ibu ampun protes nak bojone entuke mung sak monten nggih. Ya, suami-suami kita niku namung dapat cipratanipun, Bu. Nggih. Dados Nabi Yusuf niku tidak hanya cantik dari lahir utawi fisiknya, tetapi beliau juga cantik dari sisi akhlak. Dan beliau satu-satunya di antara keturunan Nabi Yakub ya yang diangkat menjadi nabi. Maka para ulama menyampaikan jika 1 tahun wonten 12 bulan, maka perumpamaan Ramadan dalam 1 tahun niku seperti Yusuf di antara saudara-saudaranya. Nggih. Niku posisi Ramadan seperti posisinya Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya. Berarti Ramadan kuwi sing paling cakep, Ramadan kuwi sing paling apik, Ramadan kuwi sing paling istimewa. Nggih, dalam 1 tahun. Nah, apalagi syariat Ramadan ini diberikannya kepada seorang nabi yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad. Baik Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten 3 keutamaan bulan dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun niku wonten bulan-bulan yang mendapatkan keutamaan. Yang pertama niku bulan Muharram, Bu. Orang Jawa nyebutnya bulan Syuro. Nggih. Bulan Muharram. Engkang nomor kalih nggih menika bulan Dzulhijjah.
utawi kita nyebutnya bulan haji. Engkang nomor 3 nggih menika bulan Ramadan. Nah, bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan. Dari 3 bulan engkang utama ini wonten istilahipun hari-hari puncak. Menawi piyai sekarang engkang keren itu prime time gitu loh Bu. Napa? Waktu puncak. Nah, waktu sing paling apik puncak. Nah, menawi bulan Muharram niku waktu-waktu engkang paling sae, paling puncak niku 10 hari pertama bulan Muharram, Bu. 10 hari pertama. Makanya kan dianjurkan banyak berpuasa dan beramal soleh di 10 hari pertama. Dari tanggal 1 Syuro ngantos tanggal 11. Nggih. Dan bulan Muharram ini adalah hadiah engkang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kepada sinten? Nabi Musa. Amargi Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, selamat ketika melewati lautan merah. Lautan itu dipukul dengan tongkatnya, terbelah menjadi 2, Nabi Musa saged lewat. Setelah itu tongkat dipukulkan lagi, berubah menjadi lautan. Fir'aun yang mengejar di belakang tenggelam. Niku terjadinya puncaknya tepatnya di tanggal 10 Muharram. Nggih, dados 10 Muharram tanggal 1 sampai 10 niku hadiah kagem Nabi Musa. Menawi bulan Dzulhijjah niku letaknya juga di 10 hari pertama, Bu. Tanggal 1 Dzulhijjah ngantos tanggal 10 Dzulhijjah. Niku kita juga dianjurkan untuk banyak melakukan amal soleh dan puasa. Puasa di bulan Dzulhijjah. Puncaknya puasa kan di tanggal 9 Dzulhijjah. Nggih menika puasa Arafah. Nah, maka puncak hari Dzulhijjah itu di tanggal 10 dengan menyembelih korban. Dan bulan Dzulhijjah ini adalah hadiah untuk Nabi Ibrahim dan Ismail. Terus nggih, karena syariat haji niku kan pertama kali disyariatkan kepada Nabi Ibrahim. Sementara untuk bulan Ramadan puncaknya tidak di 10 hari pertama, Bu. Nggih. Puncak bulan Ramadan wonten pundi? 10 hari terakhir. Nggih, 10 hari terakhir. Karena di malam-malam ini disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang istimewa karena Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan bulan Ramadan ini hadiah istimewa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Bu, nggih, niki kalau Ramadan akhir niku kan sampun finish to. Nah, baik, nggih. Sampun finish niki. Kinten-kinten semua orang bisa sampai garis finish mboten, Bu? Nah, makanya niki penegasannya nggih Ibu-ibu. Bulan Ramadan dalam 1 tahun itu disebut dengan bulan fastabiqul khairat. Saking apike bulan ini, kan amal-amal dilipat gandakan, nggih, pahalanya dipun lipat gandakan. Kelebihannya bulan Ramadan apa? Kelebihan bulan Ramadan tidak hanya diampuni dosa, dilipat gandakan pahala amal, tetapi khusus bulan Ramadan itu ada hadis Nabi yang menegaskan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan itu tidak terjadi di bulan Muharram dan Dzulhijjah. Makanya orang semangat melakukan kebaikan, bahkan masjid-masjid disiapkan itu menyambut bulan Ramadan, Bu.
Kalau di bulan Dzulhijjah kan tidak. Ya. Semangat untuk melakukan amal itu hawane itu terasa sekali ketika akan datang bulan Ramadan. Sampai-sampai dikatakan puncaknya ibadah, segala bentuk macam ibadah yang jika dilakukan wonten bulan Ramadan niku pahalane mesti tikel-tikel, Bu. Bahkan 24 jam niku waktu di bulan Ramadan sedayanipun berkah. Dan 24 jam kita berdoa di mana saja selama itu bulan Ramadan, insya Allah diijabah. Niki bedanipun Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Seluruh waktunya berkah, seluruh tempatnya menjadi tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, hanya saja ibu-ibu yang harus kita lakukan karena Ramadan ini adalah perlombaan amal. Ibu-ibu ngertos, menawi orang mau lomba, apa yang harus dilakukan, Bu? Napa? Persiapan. Ya. Nah, persiapan yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu itu setatnya, bahkan di antara mereka sudah mulai persiapan sejak bulan Rajab. Menawi Rajab sampun terlewat, kita masih punya kesempatan untuk melakukan pemanasan di bulan Sya'ban. Nggih. Ibaratipun ibu-ibu ajeng lombanya maraton niki, Bu. Lomba lari maraton selama 30 hari. Tetapi kita enggak pernah olahraga, Bu. Jogging ya ora tahu. Nggih, Bu. Senam ya ora tahu, melaku-melaku ya ora tahu, kerjaane mung rebahan mangan turu. Nah, besok daftar mau ikut lomba. Semangat niku, Bu. Ya. Pokoknya melu lomba, semangat. Begitu garis start semangat lari, Bu. Nggih. Nah, apa yang terjadi ibu-ibu? Ini kaki nggak pernah dilatih untuk jalan dan jogging. Tetapi ketika mau ikut lomba di garis start, garis awal itu semangat melayu. Ya, apa yang terjadi? Di tengah-tengah kakinya kram-kram, linu-linu, keju-keju, ambruk neng tengah dalan, dan tidak bisa mencapai garis finish untuk mendapatkan kemenangan ataupun medali penghargaan. Ramadan nggih ngoten niku. Dadosipun mboten heran nggih kalau awal-awal Ramadan masjid iki kebuak kabeh. Nggih. Tarawih niku soft pertama ngantos soft terakhir tuh kebak. Kita lihat, Bu, engkang bertahan sampai malam takbiran pinten gelintir. Ya. Garis finishnya itu kan sampai keluar dari masjid untuk takbir. Niku kan selesainya kan di situ, Bu. Niku baru pertengahan Ramadan mawon pun keteteran niki, Bu. Nggih, engkang tarawih tinggal bisa dihitung berapa soft niki. Nah, nggih, dadosipun untuk menyambut Ramadan, amargi Ramadan niki adalah bulan perlombaan amal. Yang diperlukan seseorang untuk berlomba adalah persiapan. Ya, ora ketang kita menyebutnya pemanasan, Bu. Arep senam mau renang mawon menawi mboten pemanasan kan kram, Bu. Nggih. Kita semangat niki ikut senam lansia, langsung gerakan-gerakan. Nah, niku biasanya nggih kram, ya. Maka pemanasannya dilakukan di bulan apa? Rajab, Sya'ban. Nggih. Pemanasannya wujudnya napa? Nggih, di antaranya tilawahe mulai dikencengke. Dados mulai tilawah niki nggih, Bu. Niku dimulai di bulan Sya'ban ini. Ya. Nanti kalau bulan Ramadan tambah kenceng, amargi pun panas niki. Tinggal ngegas mawon, nggih. Tapi ra tau tilawah.
tilawahe mung pas Ramadan, khatame setahun pisan. Nah, nggih. Ya, biasanya mungkin menggeh-menggeh niki, Bu. Nggih. Terus kita mulai latihan tilawah niki sekedik-sekedik di bulan Sya'ban, kersane mungkin di Ramadan niku kita pun terbiasa untuk baca Al-Qur'an. Nggih. Nah, termasuk diantaranya aku tidak melihat Rasulullah banyak berpuasa, kata Aisyah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa kecuali banyak dilakukan di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini mulai latihan apa, Bu? Puasa. Ya, berpuasa. Nah, kecuali nanti mungkin mendekati 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, itu lebih baik untuk tidak berpuasa. Ngoten nggih Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita yang diberikan pondasi iman oleh Allah akan menyambut Ramadan dengan sukacita, nggih. Akan siap menjalankan kewajiban syariat, dan kewajiban syariat ini bukan menjadi beban. Tetapi ini justru menjadi ibadah yang kita rindukan. Ngoten nggih, karena kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah tersebut, ya. Sing diceluk wong sing duwe iman, sing ora duwe iman ora bakal menyambut seruan ini. Yang kedua, karena Ramadan itu adalah bulan perlombaan, agar kita menang dalam perlombaan ini dan mendapatkan medali sebagai orang-orang yang bertakwa, maka diperlukan warming up, pemanasan, mulai di niki Bu, diajeke utawi dirutinkan tilawahnya, mulai ditambah sholat di luar sholat fardu, terutama sholat malam, ya, dan juga mulai ditambah kebiasaan untuk berpuasa ataupun amal-amal yang lain, agar nanti ketika Ramadan datang kondisi kita boten kecapean, boten keteteran, boten ambruk di tengah jalan, nggih. Ngoten nggih, ngoten mawon Ibu sekalian, semoga bermanfaat sedikit pengetahuan ini terkait dengan syariat dan juga sejarah turunnya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Niku mawon saya cekapi nggih. Nastaghfirullah li wa lakum, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.